besar terkenal. Presiden ketiga Amrin Pasa. Masih Amrin. Saya menerima surat tanggal 3 2025 permohonan terkait dengan pembahasan rencana tata wilayah Provinsi Banten. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Koalisi Rakyat Banten terkait dengan tentunya Perda berkaitan dengan hasil kajian satu pembahasan rapat gubernur tentang tahun 2022 panjang benar 2042 sesuai surat yang terlampir. Tentu sesuai penyampaian kewakehan ya Lid. Mau pasukannya ke Katahan. Mau konten lah adanya. Konten ya. Sore konten mah di gawean di gedung sebelah ke para ketua. Alhamdulillah. Iya, gedung aspirasi nih kan. Alhamdulillah. Dia tetap kok. Wis kagolan kan. Pasar tolak balik. Ya. Cek. Cek. Apa lah, suaranya masih wakil. Terima kasih. Hari ini saya spesial nih menerima seluruh komponen yang audiensi. Hari ini saya 6 kegiatan yang baru selesai tadi dari Hamas, dari BEM, terus dari influencer. Nanti habis ini saya dari HMI, dari PMII dan juga beberapa. Mohon maaf, tentunya saya baru bisa menerima pada kesempatan ini kepada teman-teman Presidium Koalisi Rakyat Banten. Saya persilahkan kepada Kang Olid Bikar untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin disampaikan pada institusi lembaga DPRD, dan saya ucapkan terima kasih hari ini sudah datang ke Gedung Rakyat Banten dan tentunya menjadi tempat kita bersama untuk menyampaikan aspirasi, pemikiran. Hanya ingin saya sampaikan satu hal kepada semuanya di sini, bahwa saya baru kemarin habis bersilaturahmi dengan beberapa kiai, termasuk terakhir di Abu tadi Banten. Beliau hanya menyampaikan kepada saya jaga tanah sultan. Nah, tentu harapan saya semua datang ke sini dalam rangka bagaimana kita menjalankan keinginan dan harapan besar Banten menjadi salah satu yang diwarisi oleh para alim ulama, para kiai Sultan Banten, untuk menjadi Banten lebih baik dan lebih makmur. Saya kira itu yang menjadi prinsip kita bersama. Saya persilakan Pak Olid. Ya, jadi seperti ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surat Koalisi Rakyat Banten ini maksud di sini nomor 3, bukan kita ngirim suratnya tanggal 3, tapi kita mengirimkan surat tanggal 1 September. Nah, di sini kita mempunyai tujuan untuk audiensi tersebut, yaitu membahas rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten. Nah, sesuai surat yang kita layangkan atau kita kirimkan ke DPRD Provinsi Banten, itu ada 3 agenda sesuai dengan surat tersebut. Acara tuh di nomor acaranya Pak, itu ada poin 1 sampai 5. Yang pertama itu kan kita di sini akan mendengarkan
pemaparan hasil panitia khusus 1 pembahasan rancangan peraturan daerah usul gubernur tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten tahun 2022-2014 sesuai surat yang terlampir. Maksud di sini kan ini hasilnya itu kami sudah baca bahwasannya hasil dari panitia khusus 1 itu Perda nomor 1 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten tahun 2023 sampai 2043 Perda tersebut, Pak. Jadi kita acara pertama, agenda pertama itu mendengarkan dulu dari siapa? Dari di sini kita kepada yang terhormat Ketua DPRD yaitu Bapak Fahmi Hakim gitu. Kita mendengarkan gitu. Nah, selanjutnya baru acara yang kedua yaitu tanya jawab peserta audiensi dengan DPRD Provinsi Banten. Nah, setelah kita mendengarkan pemaparan dari DPRD sendiri yang dalam hal ini Ketua DPRD-nya langsung, itu kita ada tanya jawab, mungkin tanya jawab terkait seputar pemaparannya maupun seputar rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten yang merucut pada Perda nomor 1 tahun 2023. Nah, selanjutnya itu acara yang ketiga, penyampaian aspirasi peserta audiensi dengan DPRD Provinsi Banten. Kenapa kami di sini Presidium menuliskan dengan DPRD Provinsi Banten? Sebenarnya kami berharap gitu, yang hadir pada hari ini itu bukan hanya Ketua DPRD saja, tapi kita masyarakat khususnya yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Banten ini ingin berkomunikasi dengan DPRD yang lainnya juga untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasinya bisa seputar rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten sesuai tujuan surat yang kita layangkan. Yang keempat, acara yang keempat itu dalam audiensi hari ini yaitu kesimpulan dan kesepakatan peserta audiensi dengan DPRD Provinsi Banten terhadap hasil audiensi tersebut. Nah, kan biasanya setiap pertemuan termasuk audiensi juga itu ada kesimpulan yang dibawa gitu kan dari audiensi tersebut. Nah, kesimpulan ini nanti kita sepakati bersama di ruang audiensi pada hari ini juga, yang nanti akan disepakati oleh peserta audiensi dalam hal ini Koalisi Rakyat Banten dengan DPRD Provinsi Banten. Jadi mengikat, Pak, bukan hanya Ketua DPRD-nya saja yang menyepakati hari ini, tapi secara lembaga juga nanti dari hasil kesimpulan itu menyepakati kesimpulan yang ada audiensi pada hari ini. Yang kelima, tentu kita Banten ini kan slogannya itu iman dan takwa ya, Pak ya. Kita itu terkenal dengan tauhidnya, maka dari itu kita mengawali juga kita harus dengan doa, tentu ditutupnya juga dengan doa. Dan di sini juga banyak para alimil ulama kita yang hadir pada hari ini, hadir untuk membicarakan audiensi kita membahas rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten. Maka dari itu untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin sesuai dengan acara yang saya bacakan tadi, sesuai surat yang kami layangkan, yaitu pemaparan hasil panitia khusus terlebih dahulu terkait Perda nomor 1 tahun 2023. Kepadanya dipersilakan. Baik, makasih. Kayaknya wong tua aku lah nekin karena ngeras wong Banten. Jadi kalau ada wong Banten, saya itu harus menerima tamu yang baik. Jadi dipersilakan dulu tamu menyampaikan apa. Mungkin karena didikan saya dulu di Kobong, di pesantren, jadi saya lebih menghormati para tamu. Makanya persilakan dulu Pak Holid mau ke sini tujuannya apa. Gitu. Kalau bukan seperti apa yang disampaikan tadi, pulangnya wong karena ngerasa wong Serang ya. Jadi karena tamu kudu dipersilakan krihin kok. Jadi kalau Pak Holid wis ngomong tujuannya minta gambaran tentang RT RW atau mungkin kudu sampai kapan. Tapi sing penting Kang Holid coba Kang Holid sampai kapan krihin, pula wis nerima tamu ning keluarga kula dari luar kepada DPRD karena ini tempat raya. Seyogyanya tuan rumah yang baik mempersilahkan dulu pada tamunya. Ya, silakan Pak Holid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sing kula hormati Bapak Ketua Dewan Provinsi Bapak Fahmi dan dulur-dulur kula para kiai, para ulama, dan dulur-dulur kula juga saking para aktivis,
para cendekiawan lan para jawara, tapi jawara ngriki jadi jawara bulat ya, tapi jagoan wani rasional. Amin. Jawara ini jago wani rasional. Jadi mempersingkat waktu ngeten, benerema kula niki dalam kondisi lamun jarang ngomong resah malah diresah. Kula niki masyarakat sing mata pencahariane mata lamun boten ngebot pun pertanian yang ngarit kan. Nanggur iki paring sawah. Ya lamun ora ya paling ngejaring atau bebanjur atau jarang mau kuli ngejaring ning empang. Siji mangse. Anda ngomong ke Indonesia ya, Anda bukan akan sing urang ngarep soalnya. Iya. Jadi suatu saat kemudian saya ini dihadapkan dengan persoalan proyek PIK 2 yang itu menurut kami adalah proyek yang amburadul, proyek yang menjajah hingga telanjang bulat, gitu, kedolimannya telanjang bulat kan. Artinya di situ ada persoalan sawah yang belum dibayar, udah diurus, sungai-sungai diurus, laut dipagari. Kan. Ternyata lagi-lagi ketika saya cari sebabnya adalah proyek PIK 2. Nah kemudian saya juga menemukan satu masalah baru lagi ketika proyek PIK 2 ini yang legalitas PSN-nya udah dicabut gitu kan, secara pidana sudah dicabut oleh Bapak Presiden. Tapi ada persoalan baru yang sangat menggedor pemikiran saya, Bapak Dewan, yaitu tentang persoalan ruang gitu kan. Nah artinya ketika kita berbicara tentang persoalan ruang, justru saya berpikir jauh, berarti saya harus berpikir tentang apa yang ada di atas ruang itu. Kalau misalnya di atas ruang itu adalah manusia, berarti kan ada persoalan sosial di situ. Ada persoalan ekonomi di situ, gitu kan. Selain itu ada persoalan politik juga, berarti ada hubungan manusia dengan kekuasaan, pasti itu juga kan. Artinya ada persoalan ketika ruangnya berubah, maka semuanya akan berubah, termasuk persoalan tentang pengetahuan juga, daya berpikir masyarakat yang ada di tempat di atas ruang itu, dan termasuk juga persoalan agama, hubungan manusia dengan Allah. Pasti itu juga akan dibantu juga dengan adanya perubahan ruang, karena ketika ruangnya berubah berarti apa yang di atas ruangnya juga pasti akan berubah. Kalau kita ngomong makhluk sosial manusia berarti kan ada perubahan persoalan, artinya loh kata saya kalau ini sudah dirubah, apakah para dewan ini atau para pejabat ini tidak memikirkan tentang nilai-nilai sosial, tentang nilai-nilai ekonomi? Karena di situ ketika kita berbicara tentang tambang, ada tukang ngejaring di situ, ada tukang kulit lumpur di situ, ada tukang jual bibit bandar di situ, ada tukang pupuk di situ. Banyak hal mata rantai kehidupan masyarakat yang hidup dari ruang tersebut gitu. Artinya daya dukung daya tampung ruang itu di kanan. Nah, begitu juga di persawahan. Ada tukang rumput di situ, ada kuli ngonos di situ, ada tukang pupuk di situ juga, ada tukang kuli ngegrandong juga di situ, ada pabrik penggilingan gabah, ada peternak bebek juga di situ karena bebek hidup di sawah. Nah ini juga harus dipikirkan gitu. Artinya saya berpikir lah, kalau perubahan tata ruang ini kemudian seperti tadi atas meja dicurahkan sembarangan seolah tidak ada makhluk hidup di atasnya, apa bedanya ini juga dengan apa yang dilakukan oleh India Naga yang saat ini sedang terjadi, artinya dolimnya telanjang bulat gitu kan. Otomatis kalau misalnya, nah saya saat ini masih beruntung Bapak Dewan, artinya saya masih bisa ngobrol dengan ketua Dewan Tropik yang itu adalah orang pribumi. Tapi anak cucu kita belum tentu kemudian ketika ada persoalan di masyarakatnya bisa ngobrol dengan dewannya. Bisa jadi dewannya adalah Cina, lurahnya Cina, camatnya Cina, gubernurnya Cina, sampai bupatinya Cina, wali kotanya Cina. Kenapa saya berpikir seperti itu? Kalau tata ruangnya dirubah menjadi tata ruang industri, kemudian ini seolah-olah memberikan karpet merah kepada oligar, kemudian dirubah menjadi properti gitu kan.
perumahan-perumahan mewah di situ, kemudian Cina daratan masuk ke sini mendominasi ruang hidup di Banten, kemudian ini juga akan masuk ke wilayah politik, kemudian mereka mencalonkan diri karena dia mayoritas jadi menang. Sekarang aja yang posisinya minoritas sesungguhnya kami sedang menduga jangan-jangan saya juga sedang ngobrol dengan para pejabat yang sebenarnya pejabat ini adalah justru agen oligarki, agen oligarki yang sesungguhnya mereka jadinya pun adalah ada modal yang masuk di situ yang kemudian bisa jadi sebagai wakil rakyat. Ya tahu sendiri kan istilahnya peta politik saat ini, atau kalau kita ngomong persoalan etika politik tidak lebih mengindahkan etikanya, tapi bagaimana kita beli kepala kan gitu kan. Kemudian ini mereka memasukkan agen-agennya untuk merubah regulasi. Nah, kenapa saya bicara seperti itu? Faktanya saat ini saya melihat tata ruang, perubahan tata ruang yang tadinya pertanian perikanan berakadabra menjadi tata ruang industri, tanpa ngobrol dengan tokoh-tokoh masyarakat, tanpa ngobrol dengan petani, nelayan, bagaimana ruang hidup mereka seperti apa. Nah, makanya kita kesini bertanya, jangan-jangan pemikiran saya ini salah, itu Pak. Artinya biar jangan terkesan suudzon gitu, walaupun saya ada beberapa data yang menguatkan pemikiran saya ini, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita berbicara dengan seseorang yang sudah saya berikan kepercayaan untuk mengelola kita. Gitu kan? Artinya bukan hanya mengelola persoalan sosial saja, tapi ekonominya, pengetahuannya, ilmu dan tekniknya, bahkan sampai tingkat hubungan manusia dengan sesuatu yang indah. Yang tadinya alam semesta itu indah, ada burung-burung terbang, maghrib-maghrib ngandang, gitu kan. Kemudian sekarang tidak ada lagi karena bako-bako sudah dirusak. Karena persoalan ada perubahan tata ruang, misalnya kan gitu. Sampai tingkatannya yang harusnya budayanya di Banten itu maghrib-maghrib ngaji, muda karahan gitu kan. Di situ ngaji alif, bete, nahu, sorab segala macam. Ini hilang karena persoalan ruang yang berubah. Apakah kemudian persoalan ini juga tidak diindahkan? Lalu kemudian menyulap tata ruang menjadi tata ruang industri, properti, kemudian pergudangan, terus perumahan-perumahan elit yang seperti di PIK 1, PIK 2. Sungguh kami akan menolak itu dan saya tidak suka seperti itu. Karena kalau berbicara ngomong kesejahteraan berarti nolak pembangunan, berarti nolak investasi. Bukan itu. Kami hanya butuh bahagia. Persoalan ekonomi biarkan itu urusan kami. Toh sampai saya semenjak balik juga saya masih bisa menyanggupi bayar pajak, menggaji dewan-dewan, menggaji gubernur, saya nyangkut, dengan saya ngejarin ikan, dengan saya mancing ikan. Toh kita masih hidup saat ini. Apakah kemudian sebaliknya ketika dirubah tata ruangnya justru saya tidak ada mata pencaharian, tidak ada penghasilan, kemudian saya nggak sanggup lagi bayar pajak. Kemudian artinya berarti kalau saya tidak sejahtera, otomatis dewan-dewan juga kita tidak sejahtera. Ada gaji dari mana, pajak dari mana? Nah ini yang sesuatu yang saya gugahkan, yang saya resahkan gitu. Kemungkinan ya artinya mungkin keresahan saya ini juga ada lagi teman-teman mungkin dari kalangan ulama seperti apa keresahannya dari teman-teman yang lainnya dari pedagang ikan juga. Nah biar saya ini tidak berpikir satu sisi, kiranya sudah Bapak Dewan memberikan pemikiran kepada kami. Artinya sepengetahuan Pak Dewan perubahan tata ruang ini seperti apa sih? Jangan-jangan saya ini salah berpikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luka. Dulu saya sudah tebak pantesan Pak ini udah masuk TV segala macam. Ini luar biasa pemikiran yang cerdas. Orang tua kita yang sudah cukup panjang ceritanya, sudah berpikirnya sudah sampai anak cucu, ini sangat luar biasa. Saya kira Maulid ini perlu kita kasih apresiasi. Ini yang namanya mengamalkan tanah sultan. Para alim ulama, para kiai, para yang saya hormati, hari ini saya menerima Koalisi Rakyat Banten karena saya juga cinta sama Banten. Dan saya tidak mungkin menerima Koalisi kalau saya tidak punya tanggung jawab lahir batin terhadap Banten.
Sehingga hari ini saya menerima Pak Oli dan kawan-kawan karena kita ingin terus melakukan perubahan dan pembenahan yang terbaik. Karena manusia pasti akan ada keliru, manusia perlu masukan dan manusia perlu juga diberikan pandangan ke depan. Karena manusia tidak sempurna. Maka itu saya sebagai ketua DPRD dari institusi lembaga representasi dari wakil rakyat, walaupun Pak Oli saya dapilnya bukan rakyat wakil rakyat utara, saya dapilnya di wilayah Selatan Selatan. Tapi sejatinya kalau saya hari ini sebagai DPRD Banten, 8 kabupaten kota, 12 juta penduduk, ini yang menjadi tanggung jawab. Nah kita tahu bahwa proses Perda nomor 1 tahun 2023 tentang tata ruang yang disampaikan dari 2023 sampai 2043 ini berawal dari semua masing-masing evaluasi kabupaten kota. Ini mekanismenya. Mekanismenya itu semua juga awalnya adalah tata ruang dulu kabupaten kota. Setelah tata ruang kabupaten kota itu dilakukan, ada mereka di daerah bermasing-masing perubahan, alih fungsi lah kalau kita sebut. Dari misalkan contoh pertanian jadi perumahan, ada pertanian jadi industri dan sebagainya. Nah dari situ baru kepada tata ruang provinsi. Dan kita juga harus menyamakan dengan tata ruang pusat. Hierarki konstitusional pemerintahan adalah ada pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan daerah. Sehingga ini semuanya terkonsolidasi atas dasar dari mulai tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Semua adalah acuannya APBN. Nah maka dengan itu ada beberapa perubahan tadi yang disampaikan kepada Pak Oli. Ini merupakan satu sistem existingnya. Apakah ini sudah realitas sepertinya atau tidak? Tujuan dan hakikat semua pasti sama, mensejahterakan masyarakat. Makanya respon dari proses hari ini terjadinya PIK 2 yang begitu luar biasa kemarin Pak Oli, Pak Presiden, Pak Prabowo sudah membuat lagi sekarang badan otorita. Badan otorita adalah khusus badan otorita yang ngurusin laut utara dari Pulau Jawa antara Banten sampai dengan kalau nggak salah Jawa Timur, khusus pantai utara. Sekarang ada badannya tuh yang mengelola tentang urusan di pantai terkait dengan bicara persoalan lautnya, terkait dengan tadi persoalan sosial ekonomi masyarakatnya, terkait juga dengan persoalan-persoalan tentunya investasi dan sebagainya, termasuk juga hak-hak masyarakat yang nelayan, yang petani dan sebagainya. Sekarang sudah ada badannya. Tentu ini menjadi salah satu hal yang efektif juga dalam rangka kita mengelola tantangan ini. Ketika saya lahir hari ini di DPRD Banten, ini yang terjadi. Karena sebelum saya lahir di DPRD Banten, PIK sudah terjadi, tentu saya harus ikut serta secara membenahi. Bagaimana tata kelola tata kelola pemerintahan dan tata ruang tadi yang haruskah kita evaluasi secara menyeluruh dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat pusat terkait tadi di wilayah-wilayah pantai utara kita. Dan hari ini bukan hanya urusan PIK, bagaimana kita bicara di selatan juga tentang pantai kita, bagaimana juga tentang di wilayah Cilegon. Ini sudah menjadi satu kesatuan yang harus kita bersama-sama. Hari ini juga isunya di Kabupaten Serang dan Kota Serang terkait pulau 4 pulau, 8 pulau dan sebagainya. Tentu ini juga menjadi salah satu yang tentu perlu menjadi hal yang harus kita benahi. Tentu saya sebagai wakil rakyat akan menerima masukan dari semua yang ada pada kesempatan ini yang hari ini kami perlu konsolidasikan karena pemerintahan ini tidak bisa sendiri. Corongnya di DPRD tentu kami akan sampaikan kepada gubernur. Gubernur akan menyampaikan kepada pemerintah pusat, akan menyampaikan kepada kabupaten kota. Ayo duduk bersama. Kan begitu Pak Oli ya. Kenapa? Karena ini untuk masyarakat bersama-sama. Saya kira itu yang menjadi tatanan yang perlu dipahami oleh kawan-kawan hari ini. Tetapi saya tadi katakan bahwa masukan-masukan yang dari teman-teman semua
dalam rangka hari ini datang ke DPRD, saya sangat memberikan apresiasi dan terima kasih bahwa teman-teman datang, para ulama, para kiai ingin menyampaikan kepada kami hasil kajian dan pemikirannya yang disampaikan tadi Pak Khalid. Bagaimana ke depan sekian tahun udah akan kami tahu seperti dan bagaimana. Nah, saya kira insya Allah saya sebagai ketua DPRD ingin melakukan proses yang terbaik. Saya pun ingin menjadikan diri saya khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia bermanfaat. Nah, tentu ini saya perlu mendapatkan masukan-masukan dari semua yang hadir pada kesempatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa kebersamaan. Karena saya nerima hari ini karena saya punya tanggung jawab. Saya nerima hari ini karena saya pun orang Banten, wong Banten. Nerima hari ini saya pun ingin mendengarkan sejauh mana apa yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan, teman-teman semua. Jangan saya masukin pada wilayah di sana. Jangan masukin saya wilayah dengan tadi, karena saya tidak pernah kenal namanya Pik 2. Saya nggak pernah kenal juga Pak Khalid dengan siapa, Pak Agon apa, Sembilan Naga dan sebagainya. Yang saya tahu hari ini, saya hanya mendapatkan bahwa kondisi ini perlu kita benahi, perlu kita tata. Apa yang harusnya kita tata, itu tentu butuh masukan dari semua yang ada. Nah, sehingga hal ini tentu menjadi salah satu bagian yang kira-kira yang perlu dievaluasinya di Perda itu yang mana. Kalau di Perda tata ruang ada yang menurut teman-teman, menurut para ulama, menurut semua yang ada di sini, oh Pak Ketua, bagian ini yang perlu dievaluasi lagi. Nah, tentu saya akan menyampaikan pada eksekutif, oh tata ruang ini perlu kita kaji lagi. Ini yang harus kita benahi. Kita konsultasikan dengan Mendagri, kita undang kabupaten kota, Kabupaten Tangerang, Pak Bupati, DPR. Ini kayaknya tidak sejalan dan demikian. Nah, ini yang tentu justru perlu saya dapat masukan-masukan agar proses ini kita bisa benahi bersama-sama. Jadi saya tidak mau pada masuk pada isunya, saya tapi mau masuk pada konteks perbaikannya. Saya nggak mau masuk pada isu yang hari ini terjadi dan selama ini terjadi, karena saya bukan bagian itu. Tapi kalau sama-sama di sini mau niat memperbaiki, berikan apa yang mau diperbaiki, kita perbaiki. Karena perbaikan itu adanya di konstitusi. Apa yang tadi pandangan Pak Khalid tadi, itu Pak Khalid ingin menyampaikan pada konstitusi, kepada DPRD. Karena yang ngetok palu yang membahasnya bukan Pak Khalid, DPRD, gitu loh. Nah, ini maksud saya, ketika diajak untuk perbaikan, welcome, saya siap. Tapi kalau bicara saya masuk pada isu itu, saya tidak mau. Karena saya bukan bagian itu. Tapi kalau mau masuk pada perbaikan, ayo, apa yang mau diperbaiki? Sampaikan di pasal berapa, apa yang akan diperbaiki. Jadi kita masuk pada sistemnya. Nah, sehingga saya, apa yang disampaikan Pak Khalid dan kawan-kawannya hari ini jauh datang, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Serang, ada mungkin kota Serang, pundi-pundi, lalu ingin kantor pula. Saya ingin mendapatkan apa yang perlu diperbaiki, apa yang mau dibenahi, tapi secara sistem. Ngomongnya aja ngawang-ngawang. Kenapa? Karena kita ada dalam bingkai tatanan negara, punya aturan, sistem yang mengatur, yang namanya baik itu undang-undang maupun juga perda. Nah, saya kira itu yang menjadi bagian yang perlu saya sampaikan. Saya persilahkan pada teman-teman yang lain, tadi ada mau tanya jawab, mau menyampaikan, tapi mohon dibatasi karena saya hari ini ada 6 yang harus saya terima audiensi. Jadi saya mohon dibatasi, kita punya waktu agar semuanya tercapai. Dan saya minta Pak Khalid, nanti kajiannya yang perlu perbaikan itu saya mohon minta secara data tertulis, ya, disampaikan pada kami agar saya bisa menindaklanjuti rapat dengan pemerintah daerah dalam hal ini gubernur maupun OPD terkait yang menyangkut kaitan tata ruang tadi. Nah, kenapa? Karena kita hari ini bicara harus dengan sebuah sistem data tadi agar bisa saya bawa. Nah,
Supaya apa? Supaya seperti tadi mahasiswa tadi ada 14 tuntutan misalkan tentang pendidikan, tentang galian C di Tangerang segala macam. Nah saya sudah terima dan nanti itu saya akan RDP, akan dengan pendapat dengan OPD. Nah termasuk salah satunya isu ini akan saya bawa juga di dalam rapat dengan pendapat saya atau kajian-kajian yang Pak Holil dan kawan-kawan sampaikan. Saya kira itu Pak Holil. Nah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewan. Jadi apa yang diceritakan tadi sama Pak Holil terkait polemik Ya. itu adalah dampak dari perubahan tata ruang. Betul. Di mana perubahan tata ruangnya itu tidak pernah melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Betul. Ya, ujung-ujung tiba-tiba kita melihat, ya, kok wilayah Dolma, Kontang, Tirtayasa berubah jadi industri. Sedangkan di situ krona lingkungannya adalah krona lingkungan untuk Ini Pontirta berarti ya? ya, untuk pertanian dan pertambakan. Kan seperti itu. Sehingga pertanyaan besarnya di sini, apa dasar perubahan tata ruang Perda nomor 1 tahun 2023 itu? Ya kan? Yang kedua pertanyaannya, perubahan ini untuk siapa? Apakah untuk kesejahteraan masyarakat atau sebetulnya Perda ini adalah pesanan Betul. perusahaan tertentu, korporasi tertentu? Betul. Karena yang saya tahu, tata ruang, perubahan tata ruang, dasar utamanya adalah daya dukung dan daya tampung suatu wilayah. Itu yang harus dipegang. Kalau daya dukung dan daya tampungnya adalah perikanan dan pertanian, maka tidak boleh dirubah. Kecuali ada perubahan lingkungan sehingga memaksa untuk dirubah. Ini berarti Kabupaten Serang nih. Ya, itu di Kabupaten Serang kan kayak begitu. Nah, begini Pak Dewan, tata ruang itu adalah sesuatu yang tak bersifat. Tidak boleh seperti peta yang kemudian bebas dicoret-coret atau dirubah semau gue. Tidak boleh, karena ini akan berdampak ke ekologi juga akan berdampak, lingkungan akan berubah. Ini sudah disampaikan di Kabupaten udah belum? Ya, Sudah disampaikan Kabupaten? belum baru di sini. Oh, Nah, iya. nanti kabupaten nanti akan saya bahas. Ya. Sosialnya juga akan berubah, ya kan? Pola ekonomi juga akan berubah, apalagi ngomong itu segala macam itu juga akan berubah. Nah itu, jadi tidak boleh dirubah semau gue. Tetapi kenyataannya hari ini sudah terbit Perda nomor 1 tahun 2003 tentang perubahan tata ruang, di mana prosesnya satu tidak pernah melibatkan partisipasi publik, ya kan? Tidak atas dasar daya dukung dan daya tampung yang ada di suatu wilayah tersebut. Nah, itu sehingga kami menuntut bahwa Perda tata ruang ini harus dicabut. Paling tidak ini dievaluasi, ya kan? Terkait dengan Kabupaten Serang, Pak Dewan. Kabupaten Serang itu ada perubahan tata ruang tahun 2020. Yang tadinya wilayah situ adalah wilayah Minapolitan tahun 2011, tahun 2020 berubah kemudian menjadi industri Minapolitan, ya kan? Itu pun juga perubahannya tidak pernah melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Nah, tiba-tiba saya mendapatkan di wilayah tersebut itu sudah ada yang mendapatkan ILOK atau kalau sekarang PKKPR. Itu untuk industri properti. Dia mendapatkan KPR tahun 2022 di situ. Padahal di situ masih industri Minapolitan, ya kan? Nah tiba-tiba tahun 2023 provinsi merubah wilayah yang diminta oleh perusahaan PT Pandu itu, yang kebetulan ini adalah anak perusahaan PIK 2, ya kan? Berubah jadi wilayah industri. Artinya dugaan kami bahwa Perda nomor 1 tahun 2023 ini bukan atas dasar untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi adalah pesanan dari PIK 2. Betul. Sehingga karena proses RT RW ini
adalah pesanan, maka yang terjadi hari ini polemik. Di Tangerang polemik, ya kan? Takut laut segala macam, sawah-sawah diurus segala macam. Karena apa? Karena negara ini dianggap kacung oleh mereka. Bisa disetir, ya kan? Bisa dipesan, kayak gitu kan? Proses-proses seperti pelanggaran HAM sampai hari ini tidak pernah ada yang menindak. Entah itu si kepolisian, tidak pernah ada yang menindak. Jadi Pak Dewan, kami mohon untuk pejabat-pejabat yang sumpah jabatannya adalah karena Allah atau karena Tuhan yang Maha Esa, dan tolong gunakan akal ketika menentukan kebijakan. Kalau tidak menggunakan akal, maka persis apa yang dikatakan oleh kitab suci kita, kerusakan di muka bumi ini diakibatkan oleh tangan-tangan yang tidak berakal. Artinya, jika perda ini di otak-atik semau gue, ya tinggal kerusakan yang akan kita dapatkan. Baik, terima kasih Pak Dewan. Terima kasih Pak, siapa namanya? Amri. Di Kabupaten Serang itu tadi kaitan dengan adanya perubahan wilayah utara ya, kaitan dengan apa tadi tomat, rekayasa sampai industri ya, karena itu sudah tertuang di Perda nomor 5 tahun 2020 Kabupaten Serang. Ya, enggak, industrinya sudah terjadi. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa ini perubahan di masing-masing kabupaten ini tidak ujung-ujung di provinsi. Ini adanya perubahannya dari kabupaten kota dulu. Adanya dulu di kabupaten kota, misalkan contoh di Tangerang, di Kabupaten Serang. Nah, kita sebagai Perda yang terakhir itu adalah mengkonsolidasikan terhadap kabupaten kota. Itu loh maksudnya. Maksud saya tatanannya seperti itu, bahwa lahirnya ini tuh terlahir dulu di kabupaten kota, bukan lahir dulu di provinsi. Karena itu dari kabupaten kota diteruskan ke RT provinsi. Itu loh maksud saya. Nah, tapi masukannya bagus. Ini yang menjadi salah satu bagian yang kami nanti perlu mengevaluasi kepada kabupaten kota. Perlu duduk bersama. Gitu loh. Bahwa ternyata apa yang menjadi kabupaten kota bergeser dari misalkan mohon maaf tadi tambak udang ke ini gitu loh. Nah, ini yang mungkin nanti akan menjadi salah satu yang akan saya koordinasikan. Silakan. Izin Pak, Nggih. dulu Pak. Nggih. Pak Kiai, para guru-guru saya mohon izin saya ingin berbicara dan harus ada yang kami sampaikan karena ini penting sekali. Menurut saya Pak Kiai minta doanya agar kita juga konsisten, istiqomah untuk bisa membuka kebenaran ini. Jadi upaya-upaya saya untuk mempertanyakan terkait tata ruang wilayah Serang Utara itu udah beberapa kali kita konfirmasi. Sebelumnya perkenalkan juga nama saya Iqbal, warga asli Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, yang pas waktu 1 bulan yang lalu saya tidur pagi-pagi bangun, terus kemudian membaca peta tata ruang, ternyata rumah saya itu sekitarnya sudah dirubah Pak, mau terancam diurungkan untuk berubah alih fungsi lahan. Desa Lontar ya? Desa Lontar. Lontar itu main di Kecamatan Tirtayasa. Nah, upaya-upaya yang tadi saya tanyakan itu Pak terkait Perda nomor 5 tahun 2020. Memang ya? di situ industri Pak, tapi industrinya Minapolitan. Minapolitan itu artinya pengembangan sumber daya alam yang ada di situ. Minapolitannya adalah persawahan dan pertambangan. Oke, itu masih masuk akal Pak. Nah, ternyata yang jadi masalah itu tiba-tiba iloknya keluar. Yang satu PT Pandu Permata Indah, yang satu PT Bahana Karunia Indah, dan dua-duanya adalah anak perusahaan dari PT Alam Sedayu Makmur. PT Alam Sedayu Makmur adalah PT yang sahamnya 99% dipegang oleh Agung Sedayu Group. Ini by data saya bicara. Nah, ketika ditanya ini kenapa kok mau diubah tata ruangnya, ini kenapa bisa berubah tata ruangnya? Nah, karena awalnya sih dari saya sebut nama dari Kabid Tata Ruang Kabupaten Serang, Kang Furkon namanya. Dia bilang bahwa ini karena wilayah utara itu sudah dikuasai oleh
orang-orang luar tanah-tanah. Gitu. Saya pikir ini kok alasan yang nggak masuk akal. Saya cecar, terus kemudian dia berdalil lagi bahwa ini menyesuaikan Perda RT RW nomor 1 2023 Provinsi Banten. Nah, ini provinsi Dibalik lagi. melemparkan ke kabupaten, terus kemudian saya nanya ke provinsi ngelempar juga ke kabupaten. Jadi Pak Wanita ini mana yang harus kita percaya gitu? Yang saya inginkan Pak, ini jawaban dari kejujuran hati. Allah Akbar. Bukan jawaban dari ya unsur-unsur politis lah gitu. Ya. Terus yang kedua, jangan sampai juga Pak, kita itu sudah bosan Pak. Sejak dari dulu dari itu Pak, kasus tambang pasir itu. Lagi-lagi pemerintah ini menyediakan ring tinju agar masyarakat berantem dengan pengusaha. Dan pemerintah hanya jadi penonton saja gitu. Jangan sampai Pak, jangan sampai pemerintah itu hanya menyediakan sabung. Yang tarung itu ya ayam dari Banten dengan ayam dari Cina gitu kan. Kalau dari zaman dulu kan polisi. Ini yang jadi korban itu Pak polisi juga, nanti repot juga gitu. Sama yang pro, sama yang kontra. Itu sih Pak, itu juga. Terus kemudian apa efeknya nanti kalau fungsi lahan ini akan berubah? Dulu itu kan masih ada tambak, contoh. Memang real kan sekarang kita masih menikmati ikan bandeng. Terus kemudian masih banyak produksi bontot UMKM yang mendongkrak perekonomian masyarakat. Karena memang yang punya tambak itu membiarkan, ya walaupun bukan orang-orang kita juga yang punya, tapi yang menggantungkan hidupnya di tambak itu bukan cuma orang yang punya tambak. Yang menggantungkan hidupnya di sawah itu bukan cuma orang yang punya sawah. Di situ ada orang ngobor, kepiting, ya kan? Di situ ada tukang ngegeblok, apalagi di situ ada tukang es. Ketika panen, otomatis si ikan biar nggak busuk, dia butuh es. Ketika mau masa tanam bibit, tukang bibit bisa panen. Terus kemudian apalagi ada orang yang profesinya jadi tukang ojek bandengnya. Ketika masa panen akan dibawa ke darat. Terus kemudian ketika lahan ini beralih fungsi menjadi wilayah industri, dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa peraturan ini adalah diduga pesanan oligarki, orang-orang yang tadinya jadi ojek bandeng, dari tukang bibit, jadi tukang jualan es, tukang panen, tukang kuli jaring segala macam ini mau dimanakan Pak? Sedangkan memang terbukti kita di sana itu rata-rata semua anak-anak nelayan, sampai sekolah, sampai kuliah itu dari hasil laut Pak. Dari hasil laut. Kemudian di sawah juga ada tukang ngejebon, ada tukang ngarit, ada tukang ojek gabah. Ketika lahan ini beralih fungsi, itu mau kemana Pak mereka itu? Sementara skill dan kemampuan wilayah orang-orang utara itu belum siap menerima perubahan itu. Hanya itu saja sih Pak. Jangan sampai Makasih akan ring tinjunya. Makasih Pak Iqbal. Kalau ketua ini kan cuma membaca bahwa lahirnya Perda itu duluan Perda Kabupaten. Karena Ya. Kabupaten 2020 di sini kita 2023. Tetapi oke, kita tidak melihat lahirnya dulu. Daripada telur sama ayam kan repot kita. Ya. Nanti ketua akan cek evaluasi. Nanti ketua akan panggil, akan cek Perda di kabupaten itu sebenarnya apa sih? Apakah benar Minapolitan berubah di sini jadi industri, atau emang di sana juga sudah mereka yang merubah industri, kita menyesuaikan. Ini saya nggak mau ada, mohon maaf tadi ya dikatakan lempar-melempar, saya nggak mau. Artinya saya akan cek apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, akan saya cek bener nggak gitu loh, karena kita ingin mencari benang yang paling terbaik dan ini harus ada perbaikan, kan itu tujuannya ya. Makasih Kak. Ayo Bu, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalnya di Kabupaten Serang, Kerajinan. Oh, Keragilan. Siapa namanya Bu? Bu Ida. Saya dari tadi saya mendengar yang dibahas Pantai Utara Banten. Sekarang saya lari ke Serang Kota. Satu yang saya ingin tanyakan tadi, Bapak berkata kalau jangan bawa saya ke dalam isu itu. Oke? Isupik ya. Isupi ya, Iya. katanya karena Bapak tidak kenal dengan aguan. Oke. Saya bertanya, apakah betul tidak kenal dengan aguan? Ya, nggak pernah. Saya belum pernah ketemu. Maaf Pak, sebentar saya. Sementara di Kota Serang kemarin beberapa bulan lalu sudah ditandatangani MOU antara Wali Kota Serang dengan pihak aguan untuk
menjadikan proyek di Sawalunto. CSR. CSR. Pertanyaan saya, CSR itu apakah pintu masuk untuk mendegradasi Banten? Karena apa? Karena dari sawah luhur hanya beberapa lemparan batu itu sudah sampai ke Kesultanan. Betul. Sementara di Serang, Kesultanan itu adalah leluhur kita, budaya tertinggi Banten. Di sana ada marwah, ada kebanggaan kita, ada sejarah kita. Apakah itu akan juga dilibas oleh mereka? Saya tidak berapa. Jangan sampai. Bagaimanapun mereka mau investasi boleh, tapi tidak untuk invasi. Betul, jangan sampai. Banten, Kesultanan Banten, destinasi Banten, apa yang mereka tinggalkan di situlah yang harus kita pelajari, karena kita bisa mempelajari, memperlihatkan ini loh kalian lahir dari sini. Perjuangan leluhur kita itu ada di sini. Itu akan saya tanamkan, saya beritahu kepada anak-anak cucu kita. Jika itu sudah kata, apa yang mau mereka tahu? Bisa bicara dengan siapa mereka? Kedua, Kasemen yang katanya sawah luhur, itu kan semuanya sawah. Lalu kedaulatan pangan Banten ada di mana? Mau dikemanakan? Kita mau dapat dari mana? Apa kita mau impor dari Cina? Yang lebih bagus kan kita swasembada pangan, swasembada beras. Tidak dijadikan itu daerah industri, katanya kawasan industri, tapi faktanya itu sudah ditata ruang itu untuk kawasan hiburan, perkantoran. Satu lagi hiburan. Apakah pantas ada di wilayah Banten? Sementara di sini adalah wilayah 1000 kiai, 1 juta santri. Kita sudah tahu tidak ada kata itu pun yang namanya THN, miras, dan macam-macam itu kan sudah menjamur. Apalagi itu sudah dijadikan area hiburan. Apakah akan seperti itu kan Banten? Saya bertanya pada Bapak yang seperti itu. Kami sudah dipingpong berkali-kali. Dari sini lari ke DPR dengan RDP dengan Komisi 4 sudah, lari lagi ke MUI sudah beberapa waktu lalu pada tanggal 30 sudah, lari lagi ke BAM DPR, saya di BAM DPR RI saya katakan pula tentang PIK 2 sudah, dan sekarang lari lagi ke DPRD. Rakyat mau gimana Pak? Apa mau dipingpong terus? Sementara jawaban nggak pernah kami terima dengan jelas. Ini daerah Banten yang memang harus kita junjung tinggi karena di sini adalah sejarah terbesar Indonesia. Banten berdiri, Indonesia akan berdiri. Ketika Banten hancur, semua akan hancur. Makasih Bu. Makasih udah semangatnya Bida luar biasa. Rasa memiliki Banten ini juga cukup luar biasa. Saya kira masukan yang disampaikan Ibu tadi tentu menjadi satu pemahaman yang kami harus tindak lanjut. Lagi-lagi saya bilang tadi, ini pemerintahan. Jadi pemerintahan itu saya nggak bisa sendiri. Saya nggak bisa ugal-ugalan sendiri. Tetap harus sama-sama dengan eksekutif. Tentang MOU, apakah Bapak tidak tahu tentang penandatanganan itu? Maksudnya gini, saya itu kan wilayah kota Serang, bukan wilayah provinsi. MOU kota Serang. Apakah penandatangan itu kan kota? Kota kan bagian udah tercakup di provinsi. Paling tidak kan pimpinan provinsi tahu dong apa yang terjadi di kota. Pemerintahan ini saya harus berikan pemahaman penyampaian dulu. Kita ini ada namanya otonomi daerah. Masing-masing kabupaten kota melakukan hidupnya, tetapi tidak terlepas juga penataannya dari hierarki antara provinsi dan kabupaten. Tapi ketika bicara teknis tidak ada. Saya tidak pernah dapat undangan misalkan ada tanda tangan MOU CSR dengan PIK, nggak ada. Saya orangnya kalau iya kalau enggak ada. Itulah kota Serang. Tapi masukan Ibu yang disampaikan, saya bilang tadi, karena saya adalah DPRD provinsi yang menjadi wakil dari pemerintah pusat di daerah, informasi ini kan bagi saya terima kasih dan ini perlu kami tindak lanjut ke kabupaten kota. Itu maksud saya. Jadi saya apa yang disampaikan hari ini saya menerima audiensi karena saya paham
bahwa teman-teman ingin menyampaikan sesuatu. Dan karena ini rumah rakyat, ya tentu saya harus membuka diri. Apa yang disampaikan dari hari ini Ibu Bapak semua, saya catat. Dan saya nanti akan RDP dengan OPD semua. Misalkan tata ruang tadi, oh Kadesa PU, ini seperti kenapa, ini bagaimana. Nah ini yang saya gunakan. Maka saya bilang tadi, ketika bicara sebuah perbaikan, ayo. Tapi kenapa saya bilang saya tadi jangan masukkan wilayah isu saya ke sana? Karena saya tidak pernah mau di sana. Tapi kalau untuk perbaikan, ayo bareng-bareng. Masukan ibu yang disampaikan tadi diterima oleh saya dan ini menjadi bahan tindak lanjut saya sebagai institusi DPR. Itu loh Pak. Ada lagi? Monggo. Izin Pak Tokoh para ulama. Jadi ini demi zat yang kita semua berada di tanganmu ya Allah. Ini ada fakta yang cukup miris Pak. Jadi ya begini Pak ya. Ada yang namanya dalam hukum itu asas presumption of innocence, yaitu asas praduga. Jadi di sini saya menemukan fakta dan data gitu, bahwasannya dari rencana tata ruang wilayah di kabupaten yang tadi Bapak tadi katanya istilahnya terkonsolidasi dari evaluasi kabupaten atau kota dan terkoordinasi dalam RPJPN itu. Ini menemukan fakta bahwasannya itu persekongkolan jahat antara yang di bawah dengan yang di atas. Dan perduganya seperti ini, Bu. Ini faktanya, Pak ya. Jadi di sini ada surat Bupati Tangerang. Surat Bupati Tangerang yang isinya itu bahwa peraturan daerah rencana tata ruang Kabupaten Tangerang disesuaikan dengan peraturan daerah Provinsi Banten nomor 1 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten tahun 2023-2043. Nah, di sini sebelum saya membahas terkait apa itu persekongkolan jahat yang tadi Bapak bilang terkonsolidasi dari kabupaten atau kota dan terkoordinasi dalam RPJPN. Jadi awal mulanya itu ada perusahaan yang namanya PT Mandiri Bangun Makmur, yang dimana PT Mandiri Bangun Makmur itu adalah anak perusahaan dari PIK 2 Agung Sedayu Group. Itu melakukan usulan kepada Dinas Penanaman Modal di Kabupaten Tangerang. Dan setelah itu 2021 itu terbit dukungan untuk pengusulan proyek strategis nasional PIK 2 dari Bupati Tangerang yang menyesuaikan Perda nomor 1 tahun 2023 tentang rencana tata ruang Provinsi Banten. Dan itu di sini ada fakta yang menyakitkan juga, bahwasannya setelah naik surat ini kepada provinsi, pemerintah provinsi, dalam hal ini juga terbentuknya panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah usul gubernur, itu diusulkan oleh DPRD Provinsi Banten, yang waktu itu pimpinan DPRD-nya itu Pak Andra Soni, dan di sini ada juga Pak Bahrum dan Haji Fahmi Hakim. Dan di sini udah jelas bahwasannya setelah dari usulan PT Mandiri Bangun Makmur yang dimana itu anak perusahaan dari Agung Sedayu Group terus didukung oleh Bupati Tangerang, itu langsung direspon oleh DPRD Provinsi Banten yang dimana mengusulkan kepada gubernur. Dan ini adalah seperti surat yang dilayangkan hasil dari usul ke gubernur dari DPRD itu, hasilnya itu Perda nomor 1 tahun 2023 tentang tata ruang Provinsi Banten. Jadi ini bukannya istilahnya bukan praduga lagi, bahwa kami itu menemukan data yang menyakitkan, yaitu persekongkolan jahat. Betul. Faktanya saya juga melihat di link di Starbucks yang dimana link itu adalah dari pemerintahan Provinsi Banten, karena di situ untuk melihat rencana tata ruang di daerah Pantura itu, khususnya daerah saya Kabupaten Tangerang, itu sudah berubah. Yang seharusnya itu kita lihat datanya 2011 sampai 2031 itu
adalah kawasan pertanian dan pertambakan, tapi diubah dengan pesanan oligarki, yaitu jadi 2022 sampai 2042 itu menjadi kawasan industri, dan di situ ada perumahan dan perumahan perdesaan, ada pemukiman. Kalau seandainya di situ rencana tata ruangnya industri, maka permukiman kami, desa-desa kami terancam untuk digusur. Maka dari itu kami juga istilahnya tadi Bapak berbicara sistem, ini kan pemerintahan gitu. Dalam arti kami di sini juga mempunyai resolusi rakyat, yang dimana resolusi ini terhimpun dari aspirasi selama saya advokasi. Teman-teman di sini juga itu rutin mengadvokasi masyarakat, baik dari Pantura maupun daerah Serang. Itu kami terhimpun dari sini bahwasannya rencana tata ruang wilayah Banten itu tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah tersebut, dan juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Kalau seandainya Bapak gitu di sini menyampaikan bahwasannya ada partisipasi masyarakat, maka hadirkan masyarakat itu, karena di sini udah jelas kita nggak ada dilibatkannya terkait rencana tata ruang tersebut. Dan juga tidak sejalan dengan program ketahanan pangan, karena wilayah yang diubah adalah wilayah yang berbasis penghasil pangan. Jadi daerah lahan persawahan itu sekarang dari perubahan Perda nomor 1 tahun 2023 itu mau diubah menjadi industri, sedangkan program pusat itu adalah ketahanan pangan. Itu tidak sejalan dengan program pusat. Maka dari itu kita tadi Bapak berbicara sistem, kita juga ini adalah sistem kita. Sistem kita itu awalnya kita mengadvokasi dari masyarakat, menemukan aspirasi-aspirasi, lalu kita kumpulkan bahwasannya di sini dari hasil tersebut ya layak Perda nomor 1 tahun 2023 itu dibatalkan seluruhnya. Jadi dan tadi mengenai mekanisme juga ada yang terlewat. Jadi mekanisme itu ada yang namanya KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Nah, kita mempertanyakan, kita juga cari-cari data KLHS itu tidak ada. Jadi rakyat itu harus mengikuti prosedur, akan tetapi pemerintah sendiri bersekongkol dengan oligarki PIK 2 itu menabrak prosedur. Nanti kita juga berbicara terkait sistem adalah berbicara terkait di sini nanti kesimpulan dan kesepakatannya itu ya kita juga harus menyepakati. Kalau seandainya Bapak gitu istilahnya menampung dari suara Koalisi Rakyat Banten ini, nanti cara-caranya itu ya kita komitmen bahwasannya ke depan itu harus dikembalikan perubahan tata ruang ini. Jadi mungkin dari situ istilahnya masyarakat ini akan mengawal perubahan tata ruang ini. Maka dari itu ketika kita mengawal, kita juga punya data dan kita juga menyepakatinya sebagai bentuk sistem yang Bapak bicarakan tadi. Nanti ketika kita sudah melakukan kesepakatan, nanti kita tinggal kawal saja yang nanti akan dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Banten atau pemerintahan Provinsi Banten secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin nanti dari para tokoh, para alim ulama kita yang berbicara. Baik, makasih. Silakan para kiai, karena kebetulan sudah persiapan waktu lagi PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Pada Bapak Ketua Dewan yang terhormat, para alim ulama, para kesepuhan, para pendekar, para tokoh masyarakat, dan para pejuang semuanya yang saya hormati, kesimpulannya begini. Kenapa terjadi PIK 2 di Kota Serang atau di sekitar Banten Utara? Karena waktu itu para pejabatnya jadi kacung Cina semua. Menurut kesimpulan saya. Sampai dari bawah itu semua kena tekanan dari atas. Apa kata Bapak senang? Ya udah senang. Makanya undang-undangnya segala pun dirubah semua. Yang penting pokoknya
cair. Jadi kami rasa karena memang datanya seperti itu, sampai-sampai laut pun di kapling-kapling, di pot-pot, di sertifikat. Mana ada laut di sertifikat? Betul nggak? Betul. Pokoknya saya mohon hari ini Perda atau istilah apa tuh RT RW itu batalkan semuanya. Demi masyarakat Banten dan umumnya wilayah Indonesia. Kami tidak mau Indonesia sekarang dijajah sama Cina. Kami bukan istilahnya mau menolak investasi, Pak. Yang kami khawatirkan itu investasi, bertopeng investasi akan tetapi jadi invasi. Yang akan dibangun di sekitar pantai utara itu adalah apartemen-apartemen yang akan dihuni oleh penduduk-penduduk Cina. Kami baca ke situ reklamasi. Contoh yang ada di PIK 1. Contohnya PIK 1 yang sudah itu siapa yang huni? Cina Semua. orang luar. Nggak ada Masuk orang ke situ aja pakai paspor. Berarti udah ada negara dalam negara. Betul. Kami khawatir, kami mungkin beberapa waktu lagi sudah tidak ada mungkin, Pak. Nggak tahu siang, nggak tahu malam. Anak cucu kami masih punya menikmati nggak hidup seperti ini. Anak cucu kami nanti siapa bilang Singapura itu akan jadi negara? Waktu tadinya Malaysia nggak nyangka Singapura jadi negara. Ini juga kalau tidak diizinkan oleh pemerintah yang terstruktur sistematis dari atas sampai ke bawah nggak mungkin terjadi itu. Pokoknya kami mohon datang ke sini apapun alasannya, pemerintah daerah atau pemerintah pusat batalkan undang-undang itu. Karena menjadi PSN pun sudah dibatalkan. PSN pun sudah dibatalkan sekarang. Pokoknya kami mohon jangan sampai pemerintah adu domba antar masyarakat, antar rakyat diadu domba untuk bertempur di bawah. Antar pendukung dan para penolak ini bentrok nanti. Yang mendukung itu jelasnya membutuhkan perut, isi perut. Padahal masyarakatnya ya nggak kenapa di situ. Yang biasa nelayan dan nelayan, biasa tani dihilangkan sawahnya. Yang pokoknya pekerjaan hukum. Kami butuh investasi yang sehat, yang menguntungkan untuk negeri kita. Jangan sampai invasi topengnya doang yang berbuntut, investasi topengnya doang yang berbuntut invasi. Itulah yang kami khawatirkan. Tolong barangkali kalau memang kami ngomongnya agak tinggi, ya memang sudah nggak tahan, Pak. Berkali-kali kami kesana kemari DPR pusat, RDP segala macam. Mana jawabannya nggak ada. PIK 2 tetap berjalan. Ini PIK 2 tetap berjalan. Bahkan di Cilincing sudah dipagar, sudah dibeton, sudah dipondasi itu. Ini kan udah berjalan berarti sudah. Kami mohon di Banten ini tolong, Pak. Kalau memang Bapak rasa orang Banten dan khawatir sama anak cucu kita yang di Banten, tolong batalkan itu perda yang menguntungkan asing. Tolong itu peraturan yang menguntungkan asing itu batalkan. Hanya sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tambahan satu. Lagi ada tambahan ya, sudah ya. Izin Pak Kiai. Kasih puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babi sabri sabri wasili amri wa tuqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Di sini ya, satu aja. Saya mungkin nggak lama-lama ngomong ya. Tapi sebelumnya saya kebuntalan dulu, habis muludan ini Pak Ketua. Habis muludan pulang ini. Cuman antar berkata kita mungkin. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dilihat di sini di depan saya, depan kita semua, ini bukan berkas mulut ya. Tapi ini isi dari Perda nomor 1 tahun 2023. Ini berkas sebelum Perda ini jadi, berkas ini di sini. Jadi izinkan Pak Ketua Dewan yang terhormat, tadi saya sudah menyimak sedikit. Saya hanya meneruskan apa yang tadi dijelaskan oleh Bung Rizky tadi.
yang dijelaskan oleh Bung Rizky itu benar adanya. Dan disinilah datanya. Cuman akan saya lengkapi di sini. Tadi Pak Dewan berbicara tidak akan ada hubungan dengan Agua. Tidak akan ada kenal dengan Agua. Mungkin benar. Mungkin benar Pak Ketua Dewan tidak kenal dengan Aguan, mungkin benar. Tapi Pak Ketua Dewan pasti kenal dengan PJ Gubernur dong. Izin Pak Ketua Dewan, Al-Muktabar. Ya, nah, saya akan sampaikan. Ya, nah kami kalau tidak salah bulan Februari lalu itu mengadakan audiensi. Cuman Pak Ketua Dewan yang waktu itu ada kabar itu reses. Dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Bapak Bahrum Haes. Kita melalui dari wadah Juara Banten, Jawara Ula Rakyat Banten, hadir juga Bu Ida, kemudian Pak Kiai Jawa Hari juga hadir, kemudian beberapa advokat hadir. Kita membahas apa yang hari ini dibahas, kita bahas. Dan saya paparkan semuanya. Apa yang dibilang oleh Pak Bahrum HS, itulah yang dibilang oleh Pak Fahmi Hakim. Jadi kalau sekarang kita hanya mendengarkan dan berbicara keluh kesah, maka akan terjadi seperti yang kami lakukan. Sampai detik ini, Pak Bahrum HS, apakah ada informasi ke Pak Fahmi Hakim selaku ketua atas notulensi daripada audiensi kita yang janjinya akan diajukan ke pusat DPR? Sampai saat ini tidak ada. Itu pun Bu Ida pengajuan DPR bukan atas dasar dari audiensi kan, atas permintaan daripada lembaga forum tanah air. Nah, izin agar supaya jelas lagi, izinkan saya mengulangi lagi nih, ya, mengulangi audiensi yang bulan Februari, saya ulangi lagi di sini. Nah, saya ulangi lagi sebelum Perda Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 1 tahun 2023 tentang tata ruang wilayah terjadi di sini, maka akan ada yang namanya proses-proses. Izinkan dulu perkenalkan, nama saya Mursalin Sayuti selaku seksien daripada Macan Kulon. Ya. Di sini tertuang keputusan DPRD ya tentang pembahasan rancangan peraturan daerah usul gubernur tentang RT RW tahun 2022 sampai 2042. Jadi Pak PJ Gubernur tersebut Al-Muktabar itu meminta kepada DPRD untuk membuat perda ataupun perubahan dari eksekutif kepada legislatif. Rencana perubahan tata ruang wilayah di sini. Nah, meminta. Kemudian di sini diterima dan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Bahrum HS. Yang notabene waktu itu kita tanya, Pak, saya memang menandatangani Perda nomor 1 tahun 2023 tentang RT/RW. Akan tetapi saya nggak tahu isinya. Jejak digitalnya di mana? Silakan kalian lihat di YouTube ya, masih ada jejak digitalnya di YouTube. Itu semua jelas ya. Semua jelas. Ini mohon maaf agak lama biar kita clear, boleh? Boleh. Ya. Nah, ini jejak digitalnya. Ya. Lanjut aja Pak. Ya. Ya ini Kita biar ini dulu biar jelas nggak dulu, apa-apa, Pak. udah Ya. kan yang penting Bapak udah menyampaikan itu kan nanti saya Baik. bisa Jadi dari sebelum itu akan dibuat dulu namanya pembentukan pansus. ringkas aja Pak. Ya. Tujuannya. Tujuannya adalah di sini Pak, apa yang kita sampaikan, Pak Ketua Dewan tadi menyampaikan aspirasi daripada rakyat, tolong sampaikan. Kita nanti akan coba ajukan. Dan kita sudah ajukan. Tapi sampai hari ini kita seperti dipermainkan. Apa yang tadi dibilang oleh Bung Rizky tadi adalah benar. Dan saat ini saya akan mencoba memaparkan bahasa dari Pak Ketua DPRD adalah tolong singkatnya. Ada apa ini?
Saya akan menjelaskan semuanya berikut daripada Bupati Tangerang Jaki Iskandar membuat surat pengusulan sampai ke 4 menteri. 4 menteri. Salah satunya Menteri Perekonomian, Erlangga Hartanto. Dan kemudian Menteri Pariwisata. Siapa namanya? Sandiaga Uno. Dan sampai di sini tertera Gubernur Banten mengadakan MOU dengan PIK 2. Bisa di zoom? Silakan. Artinya data ini jelas bahwasanya Perda nomor 1 tahun 2023 tidak akan terjadi kalau tidak ada namanya proses ini. Dan yang dikatakan tadi oleh Bung Iqbal Pak Ketua FKTM tadi, Perda pesanan kemungkinan adalah benar. Kemungkinan, ya. Kalau praduga boleh, kemungkinan adalah benar. Kenapa? Sesuatu pembangunan di daerah tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada dasarnya. Dasar adalah perda ini. Perda ini kalau tidak dipesan oleh satu korporasi tidak akan jadi. Iya kan? Nah, jadilah buktinya. Kami tidak panjang-panjang lebar di sini. Bukti mulai dari Gubernur Banten ada MOU dengan PIK 2. Kemudian bukti dari susunan panitia khusus, ya, siapa-siapa ketua anggota dewannya yang memang menjadi panitia ada di sini. Kemudian juga bisa terjadi dan kami sudah hadirkan waktu audiensi yang lalu hadir Biro Hukum dari Provinsi hadir, Kepala Dinas PUPR hadir, Kepala Dinas KKP hadir, semua hadir. Hasilnya nihil. Ya, hadir semua dan mereka bilang akan diajukan. Pak Barum HS menyatakan akan kami tinjau dan kami tindak lanjuti sampai ke pusat DPR. Tapi saat ini tidak ada. Hingga Kang Holid ataupun Pak Holid membuat audisi saat ini, makanya saya bawa sebagai bukti. Ya, untuk apa? Tindak lanjutnya seperti apa? Apakah nanti dari surat dari Bung Rizky atau surat dari Kang Holid saat ini kita adakan audiensi akan sama seperti kami nanti? Pastinya dong, karena bahasa tadi akan tindak lanjut. Atau apakah Pak Barum HS tidak memberikan informasi kepada Ketua DPRD Banten tentang hasil daripada notulensi? Itu kan yang dimintakan tadi, kata Mursi kan tadi kayak gitu, yang diminta. Nah, kita pun sama di sini. Saya tidak perlu menjelaskan karena tadi sudah diminta. Cuman nanti siapa yang mau untuk data ini silakan silaturahmi ke kami. Di sini akan kami buka di sana. Ya, karena di sini waktunya sudah tidak cukup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi penting nih. Sebentar. Saya terima kasih ke Pak Sero, tadi sudah menyampaikan data-data yang akan dibacakan. Jadi mohon maaf karena kondisi waktu. Ya. Tapi yang pasti nanti saya minta kopi. Kalau diperkenankan, saya minta fotokopinya. Karena saya harus pelajari itu. Apa yang menjadi data? Boleh. Terima kasih. Ya, silakan. Satu lagi ya, habis ini selesai ya. Selesai habis ini. Saya Eri Suryana, saya sebetulnya bukan dari Banten, tapi saya dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan yang selama ini sebetulnya mendampingi kawan-kawan Pak Horit terkait dengan RT/RW di Provinsi Banten. Ini kan sebetulnya juga hampir di semua provinsi kemudian harus melakukan integrasi tata ruang, ya. Kita harus paham bahwa itu bagian dari Omnibus Law sebetulnya, yang kemudian semua provinsi dipaksa untuk melakukan RT/RW, integrasi antara RT/RWP yang di darat dan di laut atau RTBP 3K. Nah, apa hasilnya? Dari pengamatan kami, nggak cuma di Banten sebetulnya kejadian ini kemudian menjadi ruang terbuka untuk kemudian bagaimana berbagai macam investasi itu masuk ke dalam. Dan yang terparah kemudian kalau bagi kami dari Kiara, karena kami mencermati di wilayah pesisir dan laut, ya, ada yang kemudian kami ketahui di peta RT/RW Provinsi Banten itu adalah garis pantai yang direncanakan, ya. Ketika kemudian kasus PIK 2 dengan pemagaran laut mencuat, apa yang kami temukan adalah bahwa garis pantai yang direncanakannya itu pas dengan dengan pagar laut yang ada di Banten. Ini sebetulnya
kalau kami kemudian menggunakan praduga, ini sebetulnya hampir mungkin malah nggak jadi praduga lagi sebetulnya. Sudah sahih, bisa kita lihat buktinya. Fakta, bukan praduga itu, udah fakta. Nah, harapan saya ke depan RT RW ini bukan barang mati, Pak. Ya, dia bisa direvisi. Ya, dan mohon kepada pimpinan dewan untuk melakukan proses revisi itu. Ya. Dan juga kemudian membuka prosesnya dengan partisipasi yang seluas-luasnya untuk masyarakat, sehingga kemudian keluhan-keluhan yang hari ini kita dengarkan dari bapak-bapak kami, ya, dari para alim ulama, dari bapak-bapak petani nelayan yang hari ini hadir, ini tidak akan lagi terjadi di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin. Jadi saya gini Pak Erwin, saya sepakat dengan Pak Erwin tadi. Saya di sini kan disuruh nanda tangan oleh siapa namanya? Meski dan semuanya. Dan semuanya. Di sini kalimatnya batalkan peraturan daerah provinsi nomor 1. Nah, saya sebenarnya sepakat dengan Pak Erwin tadi. Yang bisa membatalkan itu bukan DPRD di pusat, tapi kalau mau revisi. Jadi kalau kalimat dibatalkan, saya mohon maaf tidak bisa tanda tangan. Karena saya orang Banten, saya lebih baik ngomong AA, BB. Ya. Tapi kalau revisi, oke. DPRD teman-teman menginginkan untuk adanya tinjau ulang Perda nomor 1 untuk direvisi. Mungkin itu bisa saya tindak lanjuti. Perlu saya bicara dengan pemerintah daerah, mekanisme. Tapi kalau batalkan, saya nggak bisa. Karena bukan kewenangan saya, mohon maaf. Saya lebih baik bicara fair. Tapi itu kan produk provinsi, Pak. Iya Pak, tapi disahkannya kan oleh pusat, diundangkannya oleh gubernur, gitu loh. Kita kan membahas, gitu Pak. Jadi saya biar pemahamannya sama gitu Pak Holid. Gitu. Jadi lebih bagus, menurut saya gini, Pak Holid. Jadi menurut saya gini, Pak Holid nanti bikin surat secara surat koalisi rakyat menyampaikan kepada Ketua DPRD Banten, mohon kepada Ketua untuk merevisi, gitu kan, terhadap Perda nomor 1 bla bla bla. Saya kira itu yang lebih relevan gitu, dibanding saya harus tanda tangan dengan bahasa membatalkan. Nah, saya kira saya sepakat dengan bahasa Pak Erwin tadi. Kalau minta ditinjau ulang dan emang itu perlu pengkajian. Artinya per 5 tahun itu kalau nggak salah Pak Holid ya, kayak dulu di kabupaten itu bisa direvisi, ditinjau ulang dengan menyesuaikan existing yang ada. Kalau itu benar. Tapi kalau bahasa membatalkan, nah ini bukan kapasitas saya, gitu kan. Nah, artinya saya lebih baik ngomong, jangan sampai tadi Pak Kiai menyampaikan lagi. Kemarin audiensi udah begini, nggak ada tindak lanjutnya, kayak begini. Nah sekarang saya kayak begitu, ujungnya kan nggak dilaksanakan, ngapain juga, gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti Pak Holid menyampaikan secara surat formal ya Pak Holid ya, kepada DPRD, kepada Ketua DPRD, kami mohon adanya tinjau ulang revisi Perda nomor sekian karena sudah tidak relevan apa yang sampaikan tadi Pak Holid, kalau pakai dituangkan di situ bla bla bla. Nah itu nanti yang akan menjadi bahan rapat dengan pendapat saya dengan pemerintah daerah Provinsi Banten atas dasar usulan ini. Kan itu lebih benar Pak Erwin gitu loh, artinya seperti itu. Tapi selama revisi itu Pak Ketua izin untuk proyek-proyek yang sekarang sedang berjalan, bisa nggak Pak Ketua kalau untuk dihentikan sementara? Waduh, Enggak lah. itu bukan wilayah saya juga. Sementara Pak Ketua izin Pak Ketua, karena di sini terkait masalah proyek sawah yang saat ini sedang berlangsung dan berjalan, yang untuk dibangun kawasan industri, di situ sudah jelas-jelas di situ tidak memiliki yang namanya izin, tidak mengantongi izin. Kita sudah Artinya beberapa gini, kali untuk audiensi. ini maksud saya, ini kan kita bicara menyeluruh nih. Betul. Jangan saya dibawa parsial ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu. Ini kan kita bicara menyeluruh loh. Maksud saya bicaranya, ini kan bicara tata ruang gitu loh bicaranya. Kalau saya dibawa ke parsial satu ini, saya agak bingung nih. Gitu maksud saya kita harus fokus bahwa ini tujuannya adalah merevisi tata ruang. Bahwa teman-teman hadir ke sini menyampaikan kepada Ketua DPRD Pak Holid bahwa ini ada tata ruang yang tidak menurut kami sesuai dengan keinginan kami, dengan masyarakat. Itu loh Pak Erwin. Nah, mohon kami ditinjau ulang gitu loh. Itu aja sih. Pertanyaan Pak, tadi kan kata Bapak parsial. Sementara teman-teman saudara-saudara kami yang ada di sawah itu kan sekarang berproses. Bagaimana mereka dikasih waktu untuk
namanya menerima revisi atau perbaikan itu? Ya, jadi gini, Maksudnya kemana arahnya? maksudnya begini nih Pak. Kalau bicara revisi tata ruang, Itu kan lama Pak. iya makanya saya bilang tadi ini saya bicara ini dulu nih satu-satu. Kalau ini bicara tentang soal luhur, nanti saya mau koordinasi dulu dengan Pak Wali Kota. Kan begitu tuh judulnya. Jadi nggak bisa digabungkan gitu. Ya keburu udahan kali Pak. Ya. Hujan, bukan keburu udah. Apa lagi Bu? Saya harus berkata apa lagi Bu? Ya, Udah saya kira nggak cukup, jadi Bapak. Keburu ngaket dia perusahaan. Salah nih, bukannya pengertiannya bahwasannya resolusi rakyat ini bukan tujuan untuk DPRD membatalkan perda ini, akan tetapi kita kan masyarakat mengawal nih bahwasannya perda nomor 1 tahun 2023 itu kan bermasalah secara prosedural, bermasalah secara material karena isi-isinya itu pun tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung. Tujuan resolusi ini dibuat itu adalah nanti ketika masyarakat ini mengawal ke pusat, itu kita sudah menyepakati dengan DPRD provinsi bahwasannya peraturan daerah ini layak untuk dibatalkan. Betul Pak, ini adalah yang berwenang itu di pusat. Akan tetapi resolusi rakyat yang hari ini diajukan oleh Koalisi Rakyat Banten ini untuk mengawal agar nanti ketika kita minta ke pusat itu untuk membatalkan, kita juga udah ada Dukungan. dari DPRD. Berarti Bapak harus berani menandatangani ini untuk mendukung rakyat membatalkan perda yang bermasalah ini. Dibuat itu seperti itu. Jadi mohon, dengan sangat mohon, ini ditandatangani oleh Bapak. Saya secara pribadi, saya secara pribadi melihat ini harusnya pengusulan revisi secara pribadi. Kenapa? Karena saya bilang tadi, saya representasi dari DPRD. DPRD ini ada 100 orang, ada komisi-komisi. Setiap keputusan saya tanda tangan, ya tentu saya harus pakai mekanisme. Tetapi kalau surat itu disampaikan dulu kepada DPRD, DPRD merapatkan dulu bahwa ini ada aspirasi dari Koalisi Rakyat Banten minta ditinjau ulang revisi Perda nomor 1. Kan seperti itu. Tapi kalau hari ini saya harus tanda tangan secara konstitusi sendiri, kan Pami Hakim ini bukan Pami Hakim yang di Tunjung Teja. Kalau Pami Hakim ini orang Tunjung Teja boleh saya tanda tangan. Tapi kalau Pami Hakim ketua DPR ya tentu saya harus pakai mekanisme. Gitu loh. Itu maksud saya begitu. Pak, sebenarnya gini Pak ya, maksud kita buat mata fakta integritas Polri ini, kan juga nggak tahu tuh kalau misalnya dari teman-teman dari Matan itu pernah melakukan audiensi dengan pembahasan yang sama, dengan janji-janji juga yang sama. Betul. Makanya kita membuat ini Pak, supaya Ini ada goodwill, sampai ada political will dari DPRD Provinsi Banten. Kan kayak gitu. Akhirnya kita sama-sama ketika melihat dari prosesnya, dari segi materi yang segala macam Ya saya pikir, saya sepakat itu tadi bahwa nanti Koalisi Rakyat membuat surat Pak Khalid kepada saya untuk menyampaikan keinginan adanya tinjauan dan revisi perda ini dengan ditambah latar belakang dasar-dasar yang disampaikan tadi Pak Khalid tadi. Hilang banget. Untuk di kebun. Atau pengertian apa yang harus dirubah di dalam itu. Yang membuat yakin tuh iya, provinsi. maksudnya yang sekira-kira kalimat apa, pengertian apa yang membenarkan. Jadi makanya gini Pak Khalid buat surat kepada saya. Buat surat dulu, Pak Khalid buat surat ke saya bahwa kami dari Koalisi Rakyat mengharapkan dan menginginkan nih adanya tinjau ulang revisi Perda nomor 1. Karena menurut Koalisi Rakyat tidak sesuai dengan dikatakan tadi bla 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 bla. Nah, ditandatangan nanti di situ dari Pauli dengan saya gitu, dengan DPRD gitu loh. Kan itu lebih relevan gitu loh, lebih bener gitu. Jadi maksud saya kita harus on the track pada aturan gitu loh. Ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kiai, para semuanya. Apabila hal ini menjadi tidak puas bagi semuanya, dan saya mohon maaf puas dah. pribadi. Udah puas, udah puas. Tentunya atas Lakukan kayak jangan hari kanan. Terus dicatat wes.
Bapak ini ada Iya. mau nggak Pak? Pikir tuh kan baru ketemuan gelem. Ya. Catat aja. Ya, ya, insya Allah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Kalau tidak berpihak kepada kamu, ya ini akan repot. Ya, ya. Percaya dia akan repot. Ya, ya. Boleh yang lain, kelompok-kelompok yang lain, makanan ini bisa dibeli, bisa dihentikan, gitu, Pak. Tapi jangan harus untuk kelompok kami. Ya. Cukup, Bu. Terima kasih. Bentar, ini kan kita sudah kesini. Bapak tadi meminta Pak Khalid untuk membuat surat lagi batasan buat kami. Pak Khalid ini sudah tahu dengan tenaga ahli saya. Dia pasti akan berkomunikasi. Ya. Akan berkomunikasi dengan tenaga ahli saya. Dia udah tahu, ini udah komunikasi. Datangnya saya menerima karena tenaga ahli saya referensikan, Bu, bahwa ini harus diterima oleh Pak Ketua. Pak, punten ya, kita sebagai masyarakat Bapak Ya. Anda harusnya kita sebagai masyarakat cilik kucing Pak. Ada perwakilan Bapak. Ya, ya. Nah, ini orang makanya ini kan harus Bapak yang tahu. Ya. Kalimat-kalimat yang kita udah kenyang sih. Saya kira terima kasih Pak ya. Ayo ya. Saya tutup dan membaca alhamdulillah. Bang, boleh ngomong. Awas HPK. Awas kita kesenggol kan. Awas.